Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para sahabatku semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sahabat kita semua di jauh sana selalu dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan rezeki yang melimpah, yang berkah, manfaat fi dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Para sahabatku semua dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mencoba membuat tema mengungkap misteri goro-goro ramalan Joyoboyo di akhir zaman. Ini yang bisa saya sajikan sesuai dengan kemampuan kami. Untuk mengetahui misteri ramalan Joyoboyo dalam rangka goro-goro ini harus memahami arti terlebih dahulu. Untuk memahami atau menelusuri misteri ramalan Joyoboyo ini benar-benar harus memahami arti yang sebenar-benarnya, yaitu tentang goro-goro. Ini harus diketahui secara baik dan benar untuk bisa mengungkap misteri di dalamnya. Ini perlu dipahami secara baik dan benar, sehingga kita itu bisa menerima misteri apa sih yang terkandung di dalam kata-kata ramalan Joyoboyo, yaitu goro-goro. Goro-goro arti yang sebenarnya ini adalah bahasa Jawa. Goro-goro ini adalah gara-gara yang Allah ciptakan, yaitu membuat goro-goro pasti mempunyai tujuan yang sangat diperlukan. Ini menurut pemahaman atau menurut isyarah yang saya dapatkan. Yang kedua, goro-goro itu artinya gawe goro-goro, digawe goro-goro. Jadi ini goro-goro ini bukan semata-mata spontanitas apa yang kita lakukan, yaitu baik itu sengaja atau tidak, ini sebenarnya bukan kehendak kita. Tapi yang dimaksud di sini goro-goro ramalan Joyoboyo ini, yaitu Allah menciptakan goro-goro, yaitu mengungkap sifat-sifat aslinya, mengungkap aslinya semua hambanya. Jadi Allah menciptakan goro-goro ini menciptakan gara-gara atau menciptakan sumber masalah untuk mengungkap jati dirinya masing-masing. Ini sebenarnya arti goro-goro yang dimaksud ramalan Joyoboyo. Jadi goro-goro ini Allah sengaja menciptakan sumber. Jadi goro-goro ini bahasa Jawa. Jadi goro-goro ini adalah sumber masalah. Allah menciptakan sumber masalah untuk mengetahui semua hambanya. Semua hambanya itu baik atau buruk, untuk mengetahui kebenaran jati diri manusia masing-masing, ini termasuk golongan orang baik atau golongan orang yang tidak baik. Jadi yang dimaksud Prabu Joyoboyo tentang goro-goro ini sebenarnya insya Allah seperti itu. Jadi
Goro-goro ini berdasarkan petunjuk dari Prabu Jayabaya bahwa goro-goro ini Allah ciptakan. Jadi Allah sengaja menciptakan sumber masalah untuk mengetahui diri kita masing-masing. Kalau diri kita baik, akan Allah tampakkan kebaikannya. Tapi kalau diri kita memang tidak baik, Allah akan rendahkan, ditampakkan kerendahannya. Inilah yang dimaksud ramalan Jayabaya tentang goro-goro. Jadi goro-goro ini bukan gara-gara kita sendiri, tapi memang Allah ciptakan sumber masalah. Karena masalahnya sudah menumpuk. Masalah ini sebenarnya umat manusia ini sudah menumpuk sumber masalah yang tidak bisa diselesaikan, tidak mampu menyelesaikan, baik itu diri kita, orang awam, maupun sederetan para pengusaha, penguasa, maupun para ulama. Ini tidak mampu mengungkap misteri yang ada di dalam diri kita, kebaik atau buruk ini tidak mampu. Padahal sebenarnya bahwa manusia di akhir zaman ini sebenarnya penuh misteri yang perlu diungkap. Karena berbagai suatu masalah besar yang tidak mampu diselesaikan oleh para panutan kita. Sehingga terlalu banyak kesesatan-kesesatan yang dihadapi oleh para umat manusia, khususnya umat Islam di Nusantara ini. Jadi umat Islam sebenarnya di Nusantara ini adalah hanya kuantitasnya saja yang terlihat mentereng, tapi tidak ada kualitasnya. Ini sebenarnya yang dimaksud Prabu Jayabaya ini seperti itu. Sehingga Prabu Jayabaya itu menggunakan kata goro-goro karena Allah menciptakan masalah, sumber masalah untuk mengetahui diri manusia masing-masing, untuk mengetahui dirinya baik atau buruk. Inilah yang disebut goro-goro. Jadi kita saat ini termasuk akhir zaman. Karena berbagai para ulama itu mengatakan bahwa sederetan para ulama di akhir zaman itu lebih banyak yang dilaknat oleh Allah. Jadi ini sudah terbukti apa yang disampaikan oleh sederetan para ulama, bahwa di akhir zaman ini kebanyakan para ulama yang telah dilaknat oleh Allah karena terlalu menyimpang dari akidah-akidah syariat yang dibawa oleh para Nabi Muhammad, para kenabian, atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini tidak sesuai. Apapun yang dilakukan oleh sederetan para panutan ini tidak sesuai konsep yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti, syariat umat Islam khususnya di Nusantara ini kenapa tidak tercantum di dalam Al-Quran, tidak mengikuti konsep di dalam Al-Quran. Ini salah satunya yang membuat masalah besar. Umat Islam ini lebih banyak tersesat dan lebih banyak yang dilaknat oleh Allah karena tidak sesuai konsep yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu diantaranya syariat kita umat Islam ini tidak sesuai konsep yang ada dalam Al-Quran. Ini yang menjadi suatu
kesalahan besar yang kita jalani sebagai umat Islam di Nusantara. Nomor 3, sumber masalah. Allah membuat sumber masalah ini sebagai sumber masalah. Jadi ini yang tadi saya jelaskan tadi, gara-gara goro-goro ini Allah ciptakan sumber masalah untuk mengetahui berbagai masalah kita, untuk mengetahui diri kita baik atau buruk. Jadi Allah ciptakan. Jadi sengaja maupun nggak sengaja, ini udah menjadi suatu perjalanan yang sudah dikehendaki oleh Allah. Walaupun di hati-hati kayak apapun, dihati-hati, diwaspadai sebesar apapun, kalau memang Allah sudah punya kehendak seperti ini tidak akan bisa dihindari. Pasti, walaupun sebesar apapun panutan, sebesar apapun pengikutnya, kalau mereka itu munafik atau dilaknat oleh Allah, ini ya akan sia-sia. Yang menjalankan yang sebagai panutan juga sia-sia, yang mengikuti juga sia-sia. Ya karena memang sistemnya ini tidak sesuai dengan syariat, tapi sistemnya sesuai dengan sistem Dajjal. Jadi ini yang dimaksud Prabu Jayabaya tentang goro-goro. Biasa kelakuan atau kebiasaan atau budaya buruk ini sudah melanda umat Islam seluruh Nusantara kita. Ini budaya buruk. Jadi kalau budaya buruk ini sudah melanda, baik itu dipahami atau tidak, disengaja atau tidak, dimengerti atau tidak, tapi kalau Allah menilai bahwa budaya kita ini budaya buruk yang berjalan, ya sudah, kita akan diungkap oleh Allah bahwa umat Islam di Nusantara ini baik atau buruk, ini satu persatu akan diungkap oleh Allah. Ini tidak bisa dihindari. Sehebat apapun dia mengatasinya, untuk hati-hati supaya tidak terhindar atau tidak terbaca kekurangan-kekurangan mereka, kekurangan beliau, ini tidak bisa tidak bisa jadi tidak bisa dihindari lah. Jadi sebaik-baik kita menyimpan suatu kebusukan atau suatu kesalahan, pasti Allah akan tampakkan. Inilah yang disebut, yang dimaksud Prabu Jayabaya tentang goro-goro. Goro-goro yang artinya yang sebenarnya yaitu Allah itu menciptakan. Jadi menciptakan sesuatu sumber masalah untuk mengungkap jati diri kita masing-masing, baik atau buruk. Baik itu mau ulama, mau ustadz, mau kiai. Kalau memang beliau ini terjebak di dalam kesesatan, ya Allah akan tampakkan. Dia bisa mati dengan mendadak, dengan ucapannya dia melaknat oleh orang lain. Dia bisa mati dalam saat-saat itu adalah suatu peringatan. Kalau ulama-ulama kita sudah mencaci maki dengan ulama yang lain,
ulama-ulama kita sudah berani melaknat ulama-ulama yang lain bukan dengan dasar yang sebenar-benarnya, itu tandanya Allah dilaknat. Allah laknat orang yang seperti itu. Bila mati saat itu, ya insya Allah mati terlaknat. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa di akhir zaman itu para ulama kita ini mati belum tentu dalam keadaan perjuangan sebagai ulama. Jadi mati belum tentu dalam keadaan Islam. Karena inilah yang dimaksud goro-goro. Jadi keempat sumber di atas tadi setinggi-tingginya, dari keempat itu di atas Allah bisa mengangkat. Jadi maksudnya apa yang saya sampaikan tadi itu, yang disebut goro-goro itu Allah bisa mengangkat setinggi-tingginya. Jadi goro-goro ini maksudnya goro-goro. Jadi intinya ini yang saya sampaikan. Kalau Allah sudah mengendaki, jadi Allah akan menciptakan sumber masalah untuk mengangkat diri kita setinggi-tingginya. Jadi Allah akan mengangkat siapapun orangnya. Kalau memang dia baik akan diangkat, ya dia akan menciptakan. Jadi Allah itu menciptakan sumber masalah untuk mengangkat siapapun orangnya setinggi-tingginya. Inilah yang disebut goro-goro di akhir zaman. Yang kedua, dan Allah itu juga menciptakan sesuatu masalah untuk merendahkan serendah-rendahnya, baik itu orang biasa, ulama, kiai. Kalau memang beliau ini memang keluar dari jalur syariat yang tidak sesuai dengan Allah kehendaki, Allah akan jatuhkan serendah-rendahnya. Inilah yang disebut, yang dimaksud Prabu Joyoboyo di akhir zaman. Yang dimaksud goro-goro itu seperti itu. Mudah-mudahan para sahabat kita semua di jauh sana bisa memahami tentang goro-goro yang dimaksud Prabu Joyoboyo di akhir zaman ini seperti itu. Jadi inilah akhir zaman. Jadi kita bisa melihat tingkah laku umat Islam khususnya di Nusantara ini akan kelihatan. Yang baik akan ditampakkan, yang buruk akan ditampakkan. Yang baik akan ditampakkan setinggi-tingginya, yang buruk akan direndahkan serendah-rendahnya. Ini yang dimaksud goro-goro. Sehingga semua orang itu bisa mengetahui tentang siapa diri kita yang sebenarnya, diri mereka yang sebenarnya, diri panutan yang baik atau panutan yang buruk bisa kita lihat dengan nyata, dengan gamblang. Itulah yang dimaksud goro-goro versi Prabu Joyoboyo. Saya cukupkan sekian. Apabila ada satu kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan lain kali bisa kita ulas kembali dengan keterangan yang lebih jelas dan lebih gamblang. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.